hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 merupakan hari Rabu masa biasa yang kelima tahun kedua di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Wujud misa untuk para donasi untuk kelancaran finansial, proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai, dan juga mohon kesembuhan kesehatan dari Ibu Rustina Kihat dari keluarganya Abang Asmano di Kalimantan Tengah. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, Mass Intention from Madam Madeline's Family and Kuching, for health, business, study, and work blessing, Vitali Tosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Hosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stephanie Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Sino dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan, pengobatan Dani semua berjalan lancar, Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Herkanus Apeng, Ibu Sally Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Shiro dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anis Alicia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Treseni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Akunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk kesehatan, kesembuhan, Mama Anamuras Franciscus, Rosalinda Imbuk, serta kesejahteraan, untuk Dea, Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Apai Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Papa Peter Ho di Semunjan, Kucing, Sarawak, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta, untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Untuk Sis Gregoria Idariani Ion Mei di Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat, jalani cobaan hidup Ion Mei, jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, takut pada larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Ibu Juliana Yosinori Ayang dan Beredus Febrian, diberikan berkat yang melimpah serta dipenuhi dengan kesehatan. Dan juga untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo dan Ibu Kronika Nyukin dan keluarga, untuk Bapak Silvanus Klemen di Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak. Mohon pemulihan kesehatan untuk Bapak Yosef Hendro Listianto, dirawat Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Dan juga untuk keluarga Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus P. Ariana, Sole Clarissa, dan Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan lindungi Tuhan. Dan juga untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska di Serian Kucing, Sarawak. Kita persembahkan seluruh wujud misa, orang yang memohon doa, dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan kebenaran.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kebijaksanaan Salomo tersohor bukan karena ia tahu banyak orang datang kepadanya, tetapi karena kebijaksanaannya yang merupakan tanda kehadiran Allah. Hidup berkeyakinan mantap besar wibawanya, Kristus pun menganjurkan agar tingkah laku kita sesuai dengan keyakinan batin kita. Kita memeriksa batin sejenak. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, himpunlah kami bersatu dengan putra kesayangan-Mu, dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang amat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah emas amat banyak dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah bertemu Salomo, dikatakanlah segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tiada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Ketika ratu dari Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya dan cara duduk para pegawainya, cara pelayan melayani dan berpakaian, minuman dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka kagumlah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu, tetapi aku tidak percaya akan kata-kata itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan sedemikian hingga ia menundukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan amat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, mulut orang benar menuturkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hikmatmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada dalam hatinya, langkah lakunya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya.
Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka para murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kalian juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kejujuran dan ketulusan hati dibela dalam kutipan ini. Yang lahir hendaknya mengungkapkan yang tersimpan dalam hati. Keyakinan jujur diperlukan pada setiap zaman. Maka perlu kita sering meninjau kembali kejujuran kita. Dengan demikian takkan mudah kita menipu diri atau sesama. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha dan pekerjaan, perjalanan dan dari keluarga-keluarga yang mohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit yang memohon doa, dan kami doakan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dalam mengolah percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan baru, bersihkanlah dan baruilah kami berkat roti anggur ini yang akan memberi kami kehidupan sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan.
seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa,
Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Serahkanlah nasib-Mu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, kami bersyukur telah menerima hidup baru berkat Yesus Putra-Mu. Semoga semua orang dapat mengalami daya pengakuan mereka akan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.